Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11, saya Nurasya Tarigan sebagai observer, Saya Junita Mawarsari sebagai coach. Dan saya Widya Hanum sebagai coach. salam di penggerak. Selamat siang Ibu Mawar dengan Ibu Widya. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah sehat. Saya juga Ibu, alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah, masih tetap semangat ya untuk mengajar ya Ibu. Semangat Ibu. Alhamdulillah. Jadi kita bertiga di sini berkumpul untuk membicarakan terkait kegiatan coaching yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya izinkan saya dulu perkenalkan diri saya. Saya Nurasya Tarigan. Di sini saya bertugas sebagai observer atau pengamat jalannya coaching nanti. Dan ini Ibu, Saya Junita Mawarsari sebagai coach. dan Ibu. Saya Widya Hanum sebagai coach. Ya, di sini saya sebagai pengamat bertugas mengamati jalannya coaching nanti antara Ibu Junita Mawarsari sebagai coach dan Ibu Widya Hanum sebagai coach. Tapi sebelumnya ada sedikit untuk beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Yang pertama itu terkait tentang rubrik penilaian. Jadi di rubrik penilaian percakapan coaching ini, saya mengharapkan Ibu sudah memiliki prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Ibu yang ada sebagai coach. Dan juga di kegiatan coaching ini, Ibu pasti sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi kesadaran penuh, mendengarkan aktif, memiliki pertanyaan penalti yang berbobot, dengan menggunakan alur dikta yang paling utama. Benar Ibu. Apakah Ibu sudah memahami Bu? Sudah Ibu. Nah, yang kedua, sebelum kita mulai, kita akan memulai dengan menanyakan kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan di kegiatan coaching ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan di dalam percakapan coaching ini yaitu saya harus mendengarkan dengan aktif, fokus, dengan mengeluarkan kalimat-kalimat pemantik yang lebih berbobot. Baik ya Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu dari dua kompetensi penting ini, kompetensi yang manakah yang akan Ibu kembangkan secara efisien? Yang ingin saya kembangkan kompetensi ini adalah menjadi pendengar yang aktif, kemudian fokus dengan soal permasalahan yang dihadapi coaching, dan saya akan terus mencari pengetahuan dari permasalahan yang dihadapi coaching dan dengan yang lebih kalimat yang lebih berbobot, kalimat pemantik yang berbobot, kemudian agar coaching dapat mendapatkan solusi yang di atas permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, berarti indikatornya Ibu menjadi pendengar yang baik ya, yang aktif, benar, dengan menggali informasi dari coaching. Baik Ibu Mawar. Setelah itu yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam pembicaraan coaching ini apa kira-kira Bu? Indikator ketercapaian ini. Dalam percakapan coaching ini saya akan menerapkan dengan sesuai dengan alur cerita ya Bu. Ya. Yang pertama adalah mempunyai tujuan, Ya. yang kemudian mempunyai identifikasi Ya. masalahan, kemudian rencana aksi, dan kemudian rasa tanggung jawab. Baik, Ibu akan menggunakan alur tirta. Nah, semoga dari indikator yang Ibu harapkan ini terkait profesi tirta, Ibu akan melaksanakannya dengan lancar ya Ibu. Dan percakapan Ibu dengan coaching bisa menggali semua informasi dari permasalahan coaching. Benar. Baik, bagus sekali Ibu Mawar. Apakah Ibu sudah siap? Siap, saya sudah siap. Baik, silakan dilanjutkan Ibu kegiatan coachingnya. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Walaupun ada kepikiran suatu hal ini. Kira-kira apa sih yang membuat pikiran Ibu? Jadi kan Bu, saya itu mengajar di kelas 2. Jadi ada siswa saya yang datangnya terlambat terus Ibu.
Nah, terlambatnya itu bukan hanya 5 atau 10 menit saja Ibu, bahkan lebih dari itu gitu. Wah, lama sekali ya Ibu. Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan? Saya sih sebenarnya Bu menginginkan anak saya itu datangnya bisa tepat waktu, jadi sama seperti teman lainnya. Di jam pagi bisa belajar bareng dengan teman-teman lainnya gitu Ibu. Saya sih menginginkan anak itu yang awalnya datangnya terlambat menjadi tepat waktu gitu Ibu. Wah, kalau begitu untuk mencapai itu semua, apa sih yang akan Ibu lakukan? Saya sih sudah melakukan ya Bu. Saya sudah memanggil siswa saya tersebut, terus kami sudah berbincang face to face. Kemudian saya juga sudah melakukan segitiga restitusi Bu. Jadi biar mengetahui lah apa sih kata belakang si anak saya tadi datangnya terlambat terus. Berarti Ibu sudah melakukan pendekatan dengan siswa tersebut ya? Ya sudah. Yang Ibu lakukan itu sudah cukup bagus Ibu. Kemudian setelah melakukan pendekatan itu, apa sih hasil yang Ibu dapatkan? Nah Bu, saya awalnya sih senang kan Bu. Jadi anak murid saya tadi yang awalnya dia datangnya terlambat, 1 hari 2 hari itu dia tepat waktu nih Bu datangnya. Jadi saya sudah senang gitu kan Bu. Lah ternyata Bu setelah keesokannya lagi malah kembali lagi nih Bu. Kembali lagi dia datangnya terlambat. Nah, kalau begitu kembali lagi terlambat ya? Iya Bu, jadi saya bingung lagi nih Bu, gimana sih caranya biar anak tadi itu tidak melakukan itu lagi gitu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Sebenarnya ini saya masih bingung kan Bu, tapi saya ingin memanggil orang tua siswa tersebut, kemudian kami melakukan perbincangan lah kan Bu, mencari solusi juga, atau saya bisa menggali informasi nih kenapa gitu kan. Dari sisi anak-anak kadang beda nih pendapatnya, sedangkan dari sisi orang tuanya juga beda kan Bu. Jadi saya ingin menggali kenapa atau latar belakang apa sih sebenarnya yang terjadi di rumah sehingga si anak tadi datangnya terlambat gitu ya. Nah, bagus sekali itu Ibu idenya. Jadi Ibu bisa bekerja sama dengan orang tua siswa juga kan? Iya Bu, benar. Ya, kalau begitu pernah nggak Ibu menggunakan cara yang lain seperti teman dekat atau untuk memberikan satu buah motivasi? Oh iya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau dari teman dekat itu mungkin anak-anak akan lebih, siswa saya tadi bisa lebih terpacu gitu ya Bu ya. Ya, seperti itu Ibu. Iya ya Bu. Wah, sepertinya ini suatu ide yang bagus nih Bu. Jadi dari teman dekatnya yang biasa dia main bareng, cerita bareng, bisa saya undang atau saya berbicara dengan teman dekatnya, lalu bisa memotivasi siswa saya tersebut ya kan Bu ya. Wah, itu benar Bu. Wah, Jadi itu merupakan dapat memecahkan satu masalah di depan Ibu dan itu dapat digunakan cara seperti itu. iya benar Ibu. Sepertinya itu bakal saya lakukan deh Bu. Jadi Bu, saya mau mengucapkan terima kasih nih sama Ibu karena awalnya saya tuh masih bingung kan Bu. Kayak mana lagi nih sih caranya lagi untuk saya bisa membagikan motivasi siswa saya. Tapi setelah berbincang dengan Ibu, jadi saya mendapatkan solusi baru gitu. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama Ibu, saya juga berharap Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan apa saja permasalahan yang Ibu hadapi, seperti yang kita saat ini, yang Ibu ada masalah seperti yang Ibu alami. Dan dalam percakapan ini Ibu sudah merasa puas kan? Iya Bu, saya sudah merasa lega. Saya juga sudah mendapatkan solusi. Jadi insya Allah kedepannya bakal saya terapkan ini solusinya. Oke, kayaknya Ibu sudah punya ke depan ya, rencana ke depannya untuk mengatasi masalah yang Iya, dihadapi. benar Ibu. Senang berbincang dengan Ibu. Iya Bu, saya juga senang. Terima kasih ya Ibu. Nanti kalau ke depannya ada
hasil atau bagaimana? Saya bolehkan dulu curhat lagi nih? Boleh Ibu, saya setiap waktu bersedia untuk mendengarkan curhatan Ibu. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama Ibu. Baik Ibu Mawar, setelah Ibu melaksanakan kegiatan coaching tadi, gimana tadi hasilnya Bu? Apakah yang akan Ibu lakukan atau yang sudah baik Ibu lakukan dan indikator pencapaian saat coaching, apakah sudah terpenuhi Ibu? Hal yang sudah saya lakukan Ibu tadi, saya sudah menggunakan prinsip coaching dengan alur Tirta, kemudian menggunakan juga kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang sudah saya miliki, dan saya sudah memiliki kompetensi coaching, yakni kesadaran penuh dan menjadi pendengar yang aktif. Ya baik Bu, jadi yang Ibu lakukan sudah sesuai ya dengan indikator yang akan Ibu kerjakan. Sudah juga memberikan prinsip dan kompetensi sehingga Ibu berusaha menggali informasi dari seorang coach dan sudah terlaksana sesuai dengan alur Tirta. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu tingkatkan lagi di sesi berikutnya, di kegiatan coaching berikutnya? Yang akan saya tingkatkan lagi yaitu saya melakukan kesadaran penuh, kemudian dengan teknik stop untuk menumbuhkan kesadaran penuh yang dimiliki oleh sebagai coach, kemudian bisa menggali potensi atau informasi dari coach terkait masalah yang dihadapinya. Baik Ibu, berarti Ibu menggunakan sistem stop ya. Kemudian harinya benar Ibu melakukan kegiatan coaching. Ya baik Ibu, semoga kedepannya Ibu bisa meningkatkan lagi kesadaran penuh di kegiatan coaching berikutnya sehingga Ibu bisa menggali lagi banyak informasi kegiatan, menggali lagi informasi dari permasalahan coaching tersebut. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Saya doakan mudah-mudahan kegiatan coaching berikutnya bisa berjalan lancar, dan saya juga terima kasih kepada Ibu Widya. Sepertinya solusi dari permasalahan Ibu sudah tercapai ya Bu, sudah dijawab semuanya ya. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berdua berikan. Semoga kedepannya kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Saya Junita Mamarsari sebagai observer. Saya Widya Hanum sebagai coach. Saya Nurasia Tarigan sebagai coach. Oke, selamat siang Ibu Widya, Ibu Inun. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Alhamdulillah saya sehat walafiat Ibu. Pada hari ini kita berkumpul untuk membicarakan terkait dengan kegiatan coaching kita pada siang hari ini. Maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Terlebih dahulu saya Junita Mamarsari sebagai observer ataupun pengamat untuk coaching siang ini. Kemudian dan pada Ibu Widya, saya sebagai Saya Ibu sebagai coach. Saya Nurasia Tarigan sebagai coach. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Widya terkait coaching kita ini hari. Yang pertama adalah rubrik penilaian. Di rubrik penilaian, catatan coaching yang diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan juga Ibu sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi mempunyai kesadaran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan aktif, memiliki pertanyaan pemantik yang
berbobot ya, berbobot dengan menggunakan Anur Tirta. Kemudian Ibu merupakan ini merupakan rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Bisa Ibu pahami? Bisa Ibu? Bisa. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan memulai dengan menanyakan kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Jadi Ibu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah saya itu ingin menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot juga Ibu. Kemudian saya juga memiliki kesadaran penuh atau mindfulness kepada coach saya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang penting ini adalah kompetensi yang teman Ibu yang akan Ibu lakukan, yaitu yang ingin saya kembangkan Ibu adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif tadi Ibu, yaitu saya ingin sebagai coach harus bisa menjadi menggali tujuan atau solusi dari permasalahan dan coach saya, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memicu coach saya untuk memberikan atau bercerita lebih luas gitu Ibu kepada saya. baiklah Bu Lydia. Setelah itu indikator apa ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan dalam pembicaraan coaching pada siang hari ini? Tentunya Ibu, indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin menerapkan coaching ini dengan alur Tirta, yaitu mengambil atau menggali dari permasalahan informasinya, kemudian tujuan, identifikasi, kemudian juga ada tanggung jawab Ibu. Oke. Kemudian Ibu semoga dari indikator yang Ibu terapkan terkait proses Tirta yang Ibu laksanakan, semoga bisa lancar dan percakapan Ibu dengan coaching bisa menggali semua permasalahan yang dimiliki coaching. Apakah Ibu sudah siap? Sudah Ibu, insya Allah saya sudah siap. Oke Ibu, silakan dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Yang biru siapa? Lydia. Selamat siang Ibu Inung. Selamat siang Ibu Lydia. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini aman dan sehat Bu Lydia. Oke. Nah, udahkah Ibu nyaman nih duduknya nih? Sudah Bu, sudah. Oke deh kalau begitu. Nah, bolehkah saya ini meminta waktunya sebentar Ibu Inun untuk berbincang-bincang nih, kita sharing-sharing Ibu. Boleh Bu, boleh dengan senang hati Bu, silakan. Gimana Ibu? Kabar perkembangan kelas Ibu hari ini? Apakah aman-aman saja Bu? Kelas saya hari ini alhamdulillah aman Bu. Tapi ada sedikit saja problema yang ingin saya bicarakan dan sharing-sharing kepada Ibu. Oh begitu. Kalau boleh tahu nih Bu, problemnya apa sih? Saya memiliki sedikit problem yang saya hadapi dalam kelas Bu, terkait pengelolaan kelas yang saya lakukan ketika saya mengajar. Begitu. Oke Bu Inun, coba gimana sih problemnya itu, boleh deh diceritakan ke saya. Begini Bu Widya, kan saya mengajar di kelas 6 nih. Pembelajaran hari ini yang saya lakukan ada 2 orang yang hasil belajarnya itu harusnya memuaskan. Kalau menurut rating dari 1 sampai 10 nilainya 10. Tapi hasil pembelajaran saya hari ini tidak memuaskan. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru agar setiap harinya nih ya, terutama pembelajaran hari ini, hasil yang saya lakukan di dalam kelas itu ratingnya jadi bisa 10.
Wah, Masya Allah Ibu Inun ini ya. Jadi Bu, menurut Ibu Inun nih, apa sih sebenarnya harapan dari sharing-sharing kita ini, obrolan kita ini yang Ibu inginkan gitu? Mengapa Ibu tadi katakan hasilnya tidak memuaskan gitu Ibu? Ya, jadi harapan saya sharing-sharing atau bertukar pikiran dengan ibu ini, saya bisa menemukan permasalahan, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, benar-benar Ibu. Saya harap juga seperti itu kita ya Ibu ya. Oke Bu, jadi nih, mengapa Ibu tadi kan katakan hasilnya itu tidak memuaskan? Kenapa itu Bu, kalau saya boleh tahu? Iya Bu, karena pembelajaran hari ini kan matematika. Tapi ada tuh 2 orang siswa yang memang dia nilai dia, kalau saya melakukan penilaian pribadi itu saya merasa kurang puas gitu Bu. Jadi pembelajaran yang saya lakukan tuh harusnya ratingnya itu 10, jadi cuma 8 karena kan hanya ada 2 orang siswa tadi. Oh gitu. Bagus sekali sebenarnya niatan Ibu ini ya. Lalu Bu, apa sih tujuan yang Ibu Inun inginkan dalam meningkatkan kompetensi mengajar Ibu tersebut? Jadi terkait pengelolaan kelas tadi yang ingin saya tingkatkan itu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa di dalam proses pembelajaran setiap harinya. Oh, bagus itu Ibu Inun, benar. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama sekali saya sudah melakukan asesmen awal ya Bu, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, yang mengenai kesiapan belajarnya, minat belajarnya, bakatnya, dan juga saya sudah membuat metode pembelajaran itu secara berkelompok sebenarnya sih. Oh, sudah bagus ya Bu ya sebenarnya. Jadi bagaimana cara Ibu menentukan asesmen awal pembelajaran siswa tersebut? Jadi begini Bu, saya menentukan asesmen awal itu seperti hari ini ya, saya mengajar pembelajaran matematika. Terlebih dahulu saya menentukan dulu ruang lingkup materi itu biar materi itu tidak begitu luas pembahasannya. Kemudian saya menentukan dulu, setelah saya menentukan materinya, kemudian saya menentukan perilaku siswa yang ingin dinilai, dari mulai keaktifannya, kemudian dari mulai evaluasi penilaian terkait LKPD-nya Bu. Lalu saya memilih aktivitas evaluasi siswa itu dengan cara menentukan dulu tujuan pembelajaran dari materi tersebut Bu. Lalu diakhiri dengan saya melakukan penilaian terkait tugas dari siswa tersebut. Oke. Nah, dari hasil semua yang Ibu rencanakan tadi, apakah sudah memiliki kemajuan nih Ibu? Setelah saya melakukan semua rencana pembelajaran tadi, saya sudah nampak nih ya Bu sebenarnya kemajuan pada siswa ini. Yang saya lakukan di kelas, tapi kemajuannya itu belum memuaskan. Kalau tadi ratingnya saya katakan 1 sampai 10, ini ratingnya masih 9. Jadi sedikit aja Bu mencapai 10. Berarti sudah ada kenaikan ya Bu ya. Oke. Jadi ada hasil pembelajaran siswa yang tersebut maksimal hasilnya. Hal apa lagi nih yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut? Sebenarnya saya sudah melakukan refleksi ya dalam pembelajaran. Dalam arti saya mengambil kesimpulan dari materi yang saya ajarkan. Kemudian di tahapan selanjutnya saya melakukan remedial kepada kedua siswa tadi, karena menurut saya ratingnya itu masih belum memuaskan. Jadi mereka berdua saya lakukan remedial agar siswa tersebut bisa memahami materi yang saya ajarkan. Berarti sudah melakukan refleksi, sudah melakukan remedial juga. Apakah Ibu mendapatkan hasil belajar siswa tadi sudah maksimal nih, nilainya sudah Ibu harapkan nih? Alhamdulillah sudah Bu, sudah mendapatkan hasil yang meningkat dari dua siswa tersebut. Dan siswa tersebut juga sudah memahami nih secara perlahan materi yang saya ajarkan. Berarti sudah banyak ya Ibu ya perubahannya ya. Alhamdulillah sudah ada perubahan lagi. Oke, jadi gimana rencana aksi nyata Ibu nih dalam pembelajaran
yang akan Ibu lakukan? Rencana ke depannya saya akan meningkatkan lagi kompetensi saya di dalam mengajar dengan cara saya merencanakan pembelajaran yang sedemikian rupa yang berpusat pada murid, yang menyenangkan bagi siswa, yang tidak membosankan, agar hasil belajar siswa tadi memuaskan dan ada lagi siswa yang tidak tuntas dalam belajarnya. Keren sekali loh Ibu Inun loh. Semoga ya Ibu kedepannya niatan yang harapan yang Ibu harapkan ini bisa tercapai dan berhasil ya Ibu ya. Dan mudah-mudahan dan saya juga berterima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Dengan kita sharing, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan juga saya juga menemukan ide-ide yang terbaru bagaimana caranya mengelola pembelajaran di kelas supaya kelas itu menjadi menyenangkan, anak-anak juga tidak bosan belajar. Pendidikan yang kita lakukan itu berpusat pada murid. Saya juga senang Ibu mau sharing. Kemudian saya juga senang Ibu mendapatkan hasil yang baik. Oke, jadi ada nih Bu, apa sih komitmen yang Ibu harapkan dari rencana aksi Ibu tersebut? Komitmen pasti ada ya Bu. Saya memiliki komitmen yang akan saya kembangkan, yaitu potensi saya sebagai seorang pendidik atau guru yang kreatif, agar pembelajaran yang saya lakukan itu berpusat pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, nyaman dan menarik, sehingga hasil belajar dari siswa tersebut mendapatkan rating 10 Bu. Wah, bagus sekali Ibu Inun. Saya sangat mendukung nih program atau hal yang ingin Ibu Inun lakukan dengan baik. Kemudian semoga berjalan sesuai dengan harapan yang Ibu mau. Terima kasih Bu Widya atas waktunya, sudah mau mendengarkan sharing-sharing saya, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang kreatif dan guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita ya Bu. Iya, ini sama-sama. Saya juga senang membantu, senang juga mendengarkan cerita dari Ibu. Oke Ibu Inun, saya rasa saya juga ada jam ya kan Ibu Inun. Terima kasih ya Ibu Inun ya. Sama-sama Bu, terima kasih atas Iya, waktunya. sama-sama Ibu. Saya ingin menanyakan beberapa hal yang sudah dilakukan terkait percakapan coaching tadi, dan indikator ketepatan coaching apa yang akan apa yang telah Ibu lakukan? Hal yang sudah saya lakukan Ibu tadi, saya sudah menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi yang sudah ada, kemudian potensi yang sudah punya, dan saya sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu kesadaran penuh dengan menjadi pendengar yang aktif, dan saya juga memberikan pertanyaan yang berbobot juga Ibu. Ya, kemudian berarti Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur kita ya, dan juga sudah melakukan secara mindfulness ya, seperti itu. Jadi yang Ibu lakukan sesuai dengan indikator keterampilan yang sudah Ibu kerjakan, dan Ibu memberikan prinsip dan kompetensi berusaha menggali informasi dari seorang coach, dan sudah terlaksanakan sesuai dengan alur tirta yang sudah Ibu terapkan di dalam percakapan Ibu tadi. Kira-kira nih, kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan lagi di sesi berikutnya dari coaching tadi? Mungkin Ibu yang saya akan tingkatkan lagi yaitu melakukan kesadaran penuh dengan teknik stop. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran penuh dari coach saya, sehingga kompetensi yang sudah dimiliki sebagai coach bisa menggali lagi nih informasi dari coach terkait masalah yang dihadapinya, dan kemudian di sini saya ingin kedepannya lebih tenang, lebih santai juga, sehingga saya sebagai coach
dan coaching saya bisa lebih nyaman gitu Ibu. Oke, baiklah Ibu. Tadi yang Ibu lakukan dan kedepannya yang akan Ibu tingkatkan adalah kesadaran penuh ya dari si coaching. Kemudian sehingga kedepannya nanti Ibu ketika melakukan coaching, kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, Ibu, terima kasih pada kesempatan siang ini untuk Bu Widya, Ibu Inun. Sesi untuk coaching ini hari sudah cukup bagus dan kedepannya lebih bagus lagi ya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih ya Bu, sama-sama. Saya Widya Hanum sebagai observer. Saya Nurasya Tarigan sebagai coach. Saya Junita Mawarsari sebagai coaching. Salam guru Gembala. Selamat siang Ibu Inun dan Ibu Mawar. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Saya juga alhamdulillah ini hari sama. Oke, baiklah karena alhamdulillah kita semuanya sehat. Jadi hari ini kita berkumpul untuk membicarakan terkait proses coaching yang akan kita lakukan siang ini. Jadi saya sebagai observer di sini akan mengamat sedikit yang ingin saya diskusikan ini kepada Ibu Inun. Bagaimana Ibu Inun, sudah siap? Siap. Oke, ada beberapa hal yang akan saya diskusikan kepada Ibu Inun, yaitu mengenai rubrik penilaian. Jadi ketercapaian coaching yang akan diharapkan Ibu memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, memaksimalkan potensi, dan juga Ibu sudah memiliki kompetensi coaching yang meliputi mindfulness ya Ibu ya, kemudian mendengarkan aktif, memiliki pertanyaan substantif yang berbobot, kemudian menggunakan alur tirta. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya lakukan kepada Ibu ya. Apakah Ibu sudah siap? Alhamdulillah saya sudah siap dan sudah paham. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan memulai. Saya akan menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Apa itu? Di kegiatan coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi saya sebagai coaching, yakni menjadi pendengar yang aktif Bu. Karena apa? Saya akan mendengarkan segala permasalahan yang dihadapi coach saya, dan saya akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa menceritakan permasalahan atau keluh kesahnya yang dia hadapi selama ini. Oke, dari kompetensi penting ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Menurut saya yang akan saya kembangkan itu yang paling utama ya kompetensi saya sebagai coaching menjadi pendengar yang aktif ya Bu. Karena apa? Apabila kita mendengarkan curahan hati dari seorang coach dan seorang coaching, dia akan mengeluarkan semua curahan isi hatinya tentang permasalahan yang dia hadapi Bu. Oke, jadi baiklah Ibu, setelah itu indikator apa ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nih dalam perbincangan coaching pada hari ini? Indikatornya yang pertama, saya akan menggunakan kegiatan coaching ini menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu yakni memiliki tujuan, identifikasi masalah yang dihadapi, kemudian rencana aksi nyata yang jadi ke depannya, dan tanggung jawab dari permasalahan yang akan dihadapi coaching. Begitu Bu. Oke. Nah, semoga dari indikator yang Ibu harapkan terkait proses tirta yang akan Ibu laksanakan, semoga berjalan dengan lancar dan percakapan Ibu dengan coachingnya juga bisa menggali semua informasi dari permasalahan coaching. Nah, apakah Ibu sudah siap? Saya sudah siap. Oke, kalau sudah siap, semangat Ibu. Saya di sini akan menjadi observer kalian semua. Baik Bu, terima kasih. Apa kabarnya hari ini Ibu Mawar?
Alhamdulillah Ibu, ini hari kabar saya sehat. Alhamdulillah. Gimana perkembangan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas pada hari ini, Bu? Begini Ibu, akhir-akhir ini saya mengalami permasalahan dengan cara pembelajaran saya, dan saya apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan kepada siswa saya selama pembelajaran saya itu, mereka kurang berantusias, kurang berminat Ibu. Dan kemudian sebagian siswa saya banyak tidak mengerjakan tugas tugas yang saya berikan untuk dikerjakan di rumah. Iya, mengapa bisa begitu ya Ibu? Menurut Bu Mawar nih, apa sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang semangat dalam belajar dan kurangnya minat dalam pembelajarannya bersama Ibu? Gini Bu Iman, di dalam pembelajaran saya ini mungkin saya mengharapkan solusi atas bincang-bincang kita pada hari ini agar saya dapat menumbuhkan minat belajar pada siswa saya sehingga mereka lebih antusias di dalam pembelajaran saya begitu Ibu. Baik, begitu Bu ya. Jadi kira-kira nih ya, apa saja yang membuat murid Ibu itu lebih semangat belajar dan minatnya itu dalam pembelajaran bisa meningkat? Kalau saya ingat kembali ya Ibu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat dan minatnya berkurang, yaitu mungkin pembelajaran saya yang terlalu sedikit membosankan dan atau terlalu monoton seperti itu, dan mungkin terlalu dominan. Saya mengajar itu terlalu dominan untuk menghasilkan metode sama seperti itu, sehingga murid saya menjadi bosan, jenuh dengan materi pembelajaran yang disajikan, sehingga minat belajar siswa menurun seperti itu Bu. Dan saya mungkin berpendapat atau terlalu aktif bicara dan tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk mengeluarkan pendapat seperti itu. Baik, jadi menurut Ibu metode yang Ibu lakukan selama ini di dalam kelas membuat murid Ibu belajar itu bosan ya Bu, dan Ibu tidak memberikan kesempatan ya kepada siswa Ibu untuk bertanya terkait materi yang Ibu ajarkan ya Bu. Lalu dengan begitu Ibu mengatakan mereka tidak selalu buat PR atau buat tugas ya Bu. Baiklah Bu, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya yang lebih efisiensi? Menurut saya penyebabnya apa sih sehingga kurang antusiasnya siswa tersebut dalam mengumpulkan tugas? Menurut Ibu apa penyebabnya? Mungkin gini Bu ya, siswa saya mungkin lebih menginginkan pembelajaran yang mungkin lebih ini ya, pembelajaran yang tidak monoton gitu kan. Dia mau pembelajaran yang mengasihkan sehingga mereka bebas untuk mengeluarkan pendapat di saya, dan mereka menginginkan pembelajaran yang santai, rileks seperti itu, karena pembelajaran di kelas saya itu Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dalam belajar dan tidak bosan dalam pembelajaran ketika Ibu mengajar di dalam kelas? menurut saya pembelajaran yang diminati siswa saya yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu Bu, dan murid diminta untuk aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking di dalam kelas ataupun games seperti games di dalam pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik. Begitu Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan ice breaking ya. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid gimana Bu? Apa sih penyebabnya sehingga kurang minatnya atau kurang antusiasnya itu siswa dalam mengumpulkan tugas Bu?
Mungkin mereka bosan ya dengan tugas yang saya berikan karena mungkin terlalu banyak tugas-tugas yang saya berikan sehingga minat belajar mereka menurun. Sehingga menurun mereka tidak melakukan tugas yang saya berikan. Jadi itulah penyebab murid saya tidak mengerjakan tugas selama di rumah. Kemudian mereka kurang berantusias untuk mengerjakan PR yang di rumah yang saya berikan. Karena tadi di sekolah sudah tidak berminat, tidak ada minatnya, dan mereka jenuh dengan pembelajaran saya, sehingga tugas pun mereka tidak ingin mengerjakan seperti itu, Bu. Jadi dengan kata lain, pembelajaran yang dilakukan itu membosankan ya bagi siswa. Saya boleh tahu dong Bu, sumber belajar apa saja sih yang Ibu gunakan di dalam kelas, Bu? Sumber belajar yang saya gunakan di dalam kelas adalah yaitu buku paket ya Bu ya. Sumber belajar yang saya berikan buku paket, video, bisa kita lihat dari YouTube, kemudian tulisan ilmiah itu juga memotivasi siswa agar tumbuh minat belajarnya. Dan menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ini seperti IG mungkin, kemudian bisa juga dengan Reels di IG itu kan banyak Bu, itu kan bisa menjadi media pembelajaran buat di kelas saya. Wah, betul sekali ya Bu. Saya yakin sekali loh Bu, bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, metode belajar atau model pembelajaran yang Ibu lakukan, pasti nanti akan membuat murid-murid Ibu itu lebih semangat dalam belajar dan mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya Bu. Yang sekarang Jadi Bu Mawar, rencana Ibu ke depannya apa Bu untuk menyelesaikan masalah ini? yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang lebih diminati siswa saya dan lebih menghasilkan di dalam pembelajaran sehingga mereka lebih santai, rileks dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Dan terus saya menggunakan lebih banyak sumber belajar yang beragam seperti tadi melihat video, menonton YouTube seperti itu. Kemudian dengan menonton YouTube, TikTok juga mereka bisa sebagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak buat siswa saya sehingga mereka tidak jenuh untuk mengerjakan pekerjaan di rumah, sehingga mereka lebih rileks santai di rumah waktunya. Tugas yang saya berikan tidak menjadi beban buat mereka, hanya sudah berkurang Bu, seperti itu. Dan tetapi memang senang sih mereka tidak ada paksaan mereka untuk mengerjakan tugas karena terlalu sedikit ya mungkin ya, beban mengerjakan tugas itu tidak banyak lagi. Jadi karena sedikit mereka mungkin mulai berantusias untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu. Bagus sekali ya rencana yang Ibu akan lakukan. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, dari rencana kemudian identifikasi masalah yang Ibu ceritakan, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Komitmen rencana saya ke depannya Bu, yaitu mengenai pembelajaran saya lebih menerapkan pembelajaran yang lebih mengasihkan, saya akan lebih memihak kepada siswa saya akan bisa membagikan berbagai macam karakter siswa saya dapat membagikan, memilah-milah sesuai dengan karakter belajar anak saya. Kemudian sumber belajar yang saya gunakan lebih tren ya Bu ya, di zaman sekarang kan sudah menggunakan YouTube, juga menggunakan media-media sosial yang lain, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran yang lebih santai, rileks gitu, sehingga minat belajar mereka tidak pernah putus dan mereka terus termotivasi dengan pembelajaran yang saya berikan. Itu komitmen yang akan saya capaikan untuk ke depannya seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung loh.
rencana Ibu dan komitmen Ibu ini. Mudah-mudahan semua yang Ibu katakan bisa Ibu laksanakan dan berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih Ibu. Saya pun juga demikian. Kini hari saya sudah merasa lega Bu, karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait dengan permasalahan dengan murid saya yang minat belajarnya kurang seperti itu. Sama-sama Ibu, semoga kedepannya pembelajaran yang Ibu lakukan bisa menarik, kemudian hasil dari siswa itu bisa antusias lagi ya Bu dalam mengerjakan tugas Ibu. Benar Ibu. Tetap semangat loh Bu. Semangat. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan luang Ibu untuk saya ini. Sama-sama Ibu. Oke Ibu Inun, baiklah setelah melakukan coaching tadi, saya ingin menanyakan hal yang sudah dilakukan dan indikator pencapaian pada saat Ibu melakukan coaching. Hal yang sudah saya lakukan yang pertama sesuai dengan prinsip ya, saya sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, sudah melakukan proses kemitraan, kemudian proses kreatif dan meningkatkan kompetensi yang sudah saya miliki. Nah, sesuai dengan kompetensi coachingnya, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan coach saya, sudah melakukan teknik mindfulness, kesadaran penuh, sehingga coach saya bisa lebih santai dalam mencurahkan isi hatinya, menceritakan problema yang ia hadapi, sehingga bisa mencapai solusi dari permasalahannya tersebut. Jadi yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan indikator pencapaian yang dikerjakan. Setelah memberikan prinsip dan kompetensi, berusaha informasi dari seseorang coach dan sudah dengan melakukan alur tirta. Ibu, apakah sudah dari proses coaching Ibu tadi, apakah sudah melakukan sesuai dengan alur tirta? Menurut saya sudah Bu, karena coaching tadi sudah menceritakan semua keluh kesahnya, mulai dari tujuan identifikasi masalah, rencananya ke depan, aksi nyatanya, sampai tanggung jawab yang akan dia lakukan di kedepannya terhadap masalah yang dia hadapi. Oke Ibu. Baiklah Ibu, mungkin apa hal yang ingin Ibu tingkatkan dari proses coaching ini untuk kedepannya lagi? Yang perlu saya tingkatkan itu yang pertama ya, saya harus menjadi pendengar yang baik agar coaching itu fokus untuk menceritakan permasalahannya. Tapi menurut saya terlebih dahulu saya akan melakukan kegiatan di awal pembicaraan coaching itu dengan menggunakan ice breaking yang berupa teknik stop. Jadi saya akan mengajak coach tadi tersebut untuk melakukan mindfulness agar dia memiliki kesadaran penuh ketika kegiatan coaching berlangsung, dan kedepannya saya bisa meningkatkan kemampuan saya sebagai coaching untuk mengeluarkan pendapat atau pertanyaan pemantik yang berbobot, sehingga apa yang dirasakan dari coaching itu, masalah yang ia hadapi, dia bisa lebih leluasa, lebih santai menceritakannya sehingga mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke Ibu, baiklah. Saya rasa sudah baik semuanya. Semoga kedepannya proses coaching tadi bisa sesuai dengan harapan, dan semangat terus untuk ibu-ibu semuanya. Semangat Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya, saya juga ya Ibu. Kalau begitu saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan coaching kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi calon guru penggerak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.